Selamat malam Pak Tony, selamat malam Pak Lulu, dan juga teman-teman budaya semua. Kembali malam ini kita bertemu lagi dalam Zoom KCB, dan malam ini sungguh sesuatu yang luar biasa untuk kita karena Pak Lulu akan memberikan pengajaran untuk kita yang seperti yang sudah di-share oleh dan kita ketahui bersama bagaimana menjaga harmoni kosmologis melalui mesokosmos. Pak Lulu nanti akan bercerita panjang, terutama yang menarik adalah bahwa ini adalah hasil insight pribadi yang baru-baru ini didapatkan oleh Pak Lulu sendiri, dan kita menjadi sesuatu, kita menjadi baik untuk karena mendapat kesempatan untuk mendapat pengajaran ini secara langsung dari Pak Lulu. Bapak, Ibu, dan teman-teman budaya sekalian, sudah banyak yang tahu mengenai Pak Lulu, tetapi perlu saya bacakan kembali. Pak Lulu Sumiarso saat ini adalah sebagai pendiri dan ketua langsung dari The Nusantara Institute of Diripedia, dan konsekuen sampai saat ini menjadi penggiat budaya, dan latar belakangnya adalah birokrasi pemerintahan di BUMN. Ada catatan yang saya coba lihat bahwa tanggal 17 Mei yang lalu, Pak Lulu juga memberikan pengajaran dalam satu kesempatan dan berbicara menyinggung mengenai lagu Indonesia Raya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, yang saat itu juga sama mengenai hal itu pembicaraannya. Maka Bapak, Ibu, dan teman-teman sobat budaya semua, tanpa panjang lebar, kita akan mendengarkan langsung apa yang ingin dipaparkan oleh Pak Lulu. Pak Lulu, kami persilahkan. Matur nuwun Pak Wiro, Sugeng Dalu, sederek-sederek, Bapak Ibu semua, selamat Sugeng malam, Dalu. Assalamualaikum, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Ini salam salam apa ya, istilahnya kebersamaan ya. Jadi dalam bahasa apapun artinya sebenarnya sama ya, ya. Yang pakai bahasa itu monggo, yang bahasa ini yang common semacam common ucapan begitu ya. Iya. Jadi saya koreksi dikit, saya bukan memberikan pengajaran karena saya masih kurang ajar ya. Jadi pembelajaran bersama, makanya kalau ya pengajar itu kan yang banyak ajar, yang pintar, saya termasuk kategorinya kurang ngajar ya. Jadi masih makanya pembelajaran bersama. Nah, jujur sekian tahun, sekian puluh tahun bahkan ya kita ilmu di bidang lain, di banyak hal kita banyak tahu, tapi di bidang diri sendiri saya relatif awam. Justru keawaman itulah yang mendorong kami ya, untuk mempelajari ya. Dan ketika banyak sekali belajar, ternyata banyak sekali quote unquote ya. Ini nanti ada kaitannya dengan apa yang namanya mesokosmos ya. Ada kelompok A, kelompok tanpa menyebut namanya ya, kelompok B, kelompok C yang banyak yang tidak mencari titik temu, tapi banyak malah titik titik tukaran ya. Nah, lawannya titik temu itu ya titik titik tukaran. Jadi celah sama ini ya. Nah, saya termasuk orang yang mencari titik temu. Jadi mencoba mencari generiknya. Kalau di kelompok sana namanya ini, di sini namanya apa? Oh, sebetulnya kita ini bicara pada barang yang sama. Ya, sekarang tadi karena temanya adalah mesokosmos ya. Boleh tayangan kami Pak sebentar Pak. Ya, tadi ya kirim. Ini kembali lagi apa yang kami tuliskan ini siap untuk dikritisi, siap untuk dihakimi bersama. Nah, menjaga harmoni kosmologis melalui mesokosmos. Ya. Saya menyebutkan itu tataran bukan tatanan ya. Tataran itu leveling ya. Apa itu kolektif ya. Kolektif itu bersama. Jadi untuk pemahaman kita bersama nanti dalam diskusi bisa kita bicarakan. Kita samakan persepsi kita,
Kalau di tataran yang makro, yang universe atau alam semesta, kita sebut namanya makrokosmos nih. Di diri kita namanya, kita nyebut diri kita belum ada alamnya ya. Saya menyebut supaya konsisten aja, sementara kita sebut alam manusia. Ya. Kalau ada nama lain, monggo asal jangan dunia lain. Nah, dunia lain itu berarti sana. Jadi alam di alam manusia sama alam semesta, alam manusia namanya alam semesta namanya makrokosmos, alam manusia diri kita masing-masing personalnya itu kita sebut selama ini mikrokosmos. Nah, mikrokosmos itu adalah pendapat pribadi kita. Nah, sekarang gimana kalau tidak pribadi di antara kita, saya dengan Pak Tony, saya dengan bapak-bapak yang lain, itu namanya, kalau yang pertama tadi personal, kalau lebih dari satu namanya interpersonal atau kolektif ya. Kolektif ini bisa berupa kelompok kita, kelompok diskusi malam ini, bisa kelompok misalnya pemerintahan kota, pemerintahan provinsi, negara ya misalnya, itu terlalu banyak contohnya. Untuk mudahnya kita sebut yang antara itu namanya mesokosmos. Nah, jadi mesokosmos itu bisa kecil, bisa lebar, tergantung kita mengambil sudut pandangnya. Nah, apa mesokosmos? Nah, hikmahnya kebetulan ketika kami yang mendapat quote unquote pencerahan, terus terang belajar saya kan ilmu bodon ya. Ilmu bodon itu pelajari dari apa yang disediakan teman-teman, tak pelajari segala macam. Nah, adalah kebetulan itu saya nggak tahu kok ya, pas banget pas saya seminggu yang lalu ya, pas awal tahun kami ke Tanah Suci ya. Oh ya, ada yang ngirimi ya, namanya itu namanya videonya tentang realitas ya. Itu ternyata yang dipakai itu adalah teorinya, namanya itu ada anak jenius ya, IQ-nya 200, namanya Christopher Langan, ya nggak tahu orang mana jenis kok aneh itu ya. Nah, itu mempelajari namanya CTMU, CTMU ya, Cognitive Theoretical Science for the Universe. Universe itu alam semesta ya. Kodenya di kami di Diripedia, kalau semesta itu kita kasih kode U, biar mudah ya. Nanti kalau diri manusia S, self ya, S ya. Nah, nanti kami jelaskan, kami coba memetakan semua itu biar nanti kalau membahas itu mudah. Oh, yang kita bahas itu di dataran mana? Lah, antara U di atas itu yang semesta, dan S yang di bawah itu yang realitasnya kita sebut R ya. Ada lah, ini gampangnya ya. Ini biar gampangnya aja. Kalau kita itu masing-masing satu orang ya, bisa saya, bisa teman-teman yang lain, itu diri kita sendiri itu mikrokosmos ya. Itu dipakai di Sastro Jendro, dipakai di Chandra Jiwa. Kalau diri kita tuh ibaratnya mikrokosmos itu apa, versi mikro ya, tatanan yang paling kecil. Kalau paling tinggi itu makrokosmos. Nah, sebetulnya secara hipotesa di atas makrokosmos itu, kalau kita baca atau lihat filmnya Doctor Strange ya, eh, uni alam semesta kita itu ada yang paralel, makanya namanya multiverse ya. Kesamping ya, ini kesamping sini tuh ada namanya multiverse ya, ya multiverse ya. Nah, kalau di atasnya eh, apa itu kosmos itu, multi kosmos tadi gabungan tadi, ada yang namanya tapi masih konseptual ya, itu namanya mega kosmos ya. Supaya mudah, kalau kita nyebut pakai kosmos ya mega kosmos, dan mudah padanannya adalah megaverse. Kalau multi kosmos multiverse, kalau eh, makro kosmos tuh disebutnya selama ini udah terlanjur katanya universe, ya kita pakai aja. Nah, di tengah-tengahnya itu yang kita lihat meso itu ya, itu tadi lebih dari satu orang, bisa kelompok, bisa ini segala macam. Nah, ini nanti kita terapkan gini, kebetulan tuh dalam teori yang namanya tadi saya sebut
CTMU karena U-nya itu adalah universe. Prinsip-prinsipnya namanya tadi sebelum mulai acara resmi kami sudah diskusi dengan Pak Tony. Sebetulnya dasarnya itu adalah basisnya pemikiran atau kognitif ya. CTM itu kognitif theoretical theoretical model ya CTM itu yang dipakai cara berpikir untuk mencoba memahami alam semesta itu kayak apa. Di diri manusia kita di bawah ini, di diri manusia ya, itu ada namanya yang di sendiri itu dalam Diripedia ya nanti kalau teman-teman lain mempunyai nama lain monggo. Saya cuman supaya mudah saya sebut kalau badan wadak kita atau rogo atau raga ini itu kami beri kode R1 realitas objektif. Artinya yang dipirsani bapak-bapak, ibu-ibu barangnya podo, nganggo bahasa nganggo panca indera kita barangnya podo, realitas objektif. Yang kedua itu ada namanya realitas subjektif itu yang hasil kerja otak kita. Bendanya memang otak, tapi hasilnya kerja otak itu setidaknya ada tiga macam. Secara umum semua itu disebut R2 atau jiwa. Rinciannya kami menyebutnya namanya R2. Itu couplingnya di dalam otak itu ada R2A itu namanya kognitif ya. Itu murni pemikiran yang apa rasional segala macam ya. Itu mainnya kalau orang barat tuh di R2A namanya ini ya. Nah, orang kita, orang-orang Mbah Buyut kita, nenek moyang saya juga, banyak kan mainnya tuh di R2B itu roso ya. Roso itu alam perasaan, afektif, kalau pertama kognitif. Lah yang tiga itu adalah apa itu kolektif ya. 2C itu kolektif itu ya gabungan kalau antara kita nanti bersepakat dengan teman-teman yang lain atau tidak bersepakat itu namanya kolektif. Nah, itu pada tataran diri kita ya. Namanya kalau ada multiverse di diri itu belum ada, Pak ya. Makanya tadi ngobrol-ngobrol gimana kalau kita namai aja sementara nanti kalau teman-teman ada punya nama lain yang lebih indah mari kita pakai sekaligus memanfaatkan kata diri supaya dikenal internasional. Kita sebut aja untuk tataran diri kita sebut namanya diri first ya. Diri first, di tengahnya namanya nanti mesoverse, di atasnya lagi adalah uh, apa itu universe ya. Jadi, nah di tataran di atasnya itu kita kasih kode karena mesoverse atau mesokosmos kita namain aja kodenya M ya. M1, M2, M3. Nah, yang tinggi tadi yang universe kita kasih biar mudah kasih tanda U ya, U. U1. Nah, kalau di diri manusia U-nya itu R-nya ada R1, R2, R3. Kalau kita naikkan ke tataran makrokosmos atau universe, mereka yang ada itu adalah hanya U1. U1 itu ya benda-benda langit, udara, semua yang fisik itu kita sebut namanya U1. Yang U2 mereka nggak punya, seperti otak kita tuh mereka nggak punya. Tapi apa namanya sistem pola kosmos yang berlaku sehingga matahari bisa diputari oleh bulan oleh lain-lain itu ada semacam kayak kecerdasan kosmos begitu. Itulah yang disebut namanya uh, U3. U3 itu ya kognitif pemikiran kognitif sistem yang mengatur kalau diri kita mengatur itu melalui R3 kita, kalau semesta itu melalui namanya yang tadi namanya kesadaran kosmik atau namanya itu adalah uh, uh, supaya cocok U3. Nah, di semesta itu nggak punya U2, nggak ada. Hanya U1 itu fisik sama kesadaran kosmos. Kesadaran kosmos itulah yang mereka secara kalau di dalam ilmu agama itu diatur oleh yang apa maha kuasa yang mengatur karena itu ciptaan daripada yang sang pencipta ya tentu beda-beda pemahaman
Sang pencipta itu kalau di kita di Islam ya Allah, mungkin dia kepercayaan lain bukan itu ya, tapi tentu ada sang pencipta yang menciptakan alam semesta beserta isinya termasuk diri kita ya. Nah, itulah yang mengatur kenapa matahari bisa tiap hari diputari oleh bumi, bulannya muteri bumi. Itu tidak mungkin itu kalau nggak ada yang ngatur ya. Ya. Pasti tabrakan, mau di lalu lintas saja nggak diatur bisa tabrakan, apalagi kosmos yang demikian besarnya. Nah, itulah yang namanya quote unquote pola 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 tatanan kosmos itu di situ. Nah, kita manusia itu pada tataran mikro ya tataran diri manusia itu diharapkan bisa mengerti kosmos itu kayak gini. Kalau kita berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hukum-hukum kosmos, akhirnya kosmos itu mencari jalannya sendiri menuju kepada keseimbangan. Contoh nyata adalah kebetulan ini adalah kejadian yang namanya kan tidak pernah pikir teman-teman yang sudah pernah ke Los Angeles ya, kota demikian canggihnya, orang kaya semua orang-orang terkenal ke itu dalam 1-2 hari bisa kesapu sama badai api yang tidak pernah terpikir sebelumnya. Nah, tentu ada kejadian-kejadian tidak begitu saja. Kenapa kok sampai alam semesta mencarikan jalannya sendiri? Dia menjawab sendiri karena kita nggak bisa mencoba memahami tata kosmos ini. Mungkin ya kelompoknya nggak peduli terhadap lingkungan, membabati hutan untuk rumah segala macam, tidak memikirkan siapa pernah kepikir ternyata eh, hidran di kota ini kosong semua nggak ada isi airnya, pasti dibutuhkan airnya nggak ada. Nah, karena tataran mesokosmos yang di tengah ya, kolektif itu bisa pemerintah kota, bisa pemerintah negara bagian, kalau di kita provinsi atau di pemerintah pusat ya tidak mencoba membuat pengaturan supaya kosmos itu tidak marah karena kita tidak melakukannya untuk mencapai keseimbangan tadi yang namanya CTMU tadi semesta mencari jalannya sendiri itu bisa muncul namanya kadang-kadang banjir ya karena kita tidak mengatasi pengundulan hujan akibatnya semesta yang mengatasi airnya diluangkan sampai mencapai keseimbangan itu pada dasarnya kami sebut sebagai mesokosmos. Itu sebenarnya barangnya sih nggak ada, itu definisi kita sendiri aja ya. Supaya mudah bagaimana menjebatani antara diri kita yang hanya personal itu kan nggak mungkin melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau berupa kolektif, bisa berupa mulai dari RT, RW, kelurahan, sampai tingkatannya nasional. Tentu kalau menyadari hukum-hukum kosmos tadi, bisa melakukan tatanan atau regulasi mencegah perusakan semesta. Jadi intinya sebetulnya cuma itu aja. Jadi mungkin ada pemahaman lain. Nah, nanti kalau kita mau bicara ya, sebetulnya tadi yang namanya kesadaran kosmos atau namanya U3 tadi ya untuk pada level semesta itu yang untuk transendennya mereka itu namanya tataran kosmos itu kita di diri kita ada namanya R3 itu yang saya yakin teman-teman kita yang di spiritual kuat ilmunya di situ. Saya jujur saya belum kuat di situ ya. Saya mainnya masih dimain di apa kognitif ya. Bagaimana mempraktekkan yang gimana praktek-praktek spiritual transendental itu masing-masing punya cara sendiri untuk mewujudkan tanda petik ya. Ada kalau namanya di aliran itu namanya panembahan, di sini namanya sembahyang, di sini namanya ibadah, di sini namanya apa, lain-lain namanya, lain-lain sebutannya mungkin juga tidak sama persis. Tapi pada hakikatnya kalau teman-teman bersepakat, ya, tapi enggak juga nggak apa-apa ya. Mari kita coba ngomong. Oh, kalau kita ngomong tentang diri manusia, Ben Menak nyebutnya kita sebut kalau kita teraga ya itu namanya realitas objektif R1. Kalau kita ngomong alam pikiran kita ya itu adalah R2 yang bisa dibagi adalah kognitif, afektif sama yang kolektif tadi. Jadi biar mudah ketika misalnya
Bapak A itu ngomong kayak gini, oh sebetulnya yang dimaksud. Jadi jangan-jangan ya yang kita pikirkan antara kita dengan yang lain, jangan-jangan kita ngomong barang yang sama atau hal yang sama, mata uang yang sama, tapi sisi yang berbeda. Jadi masih sekitar itu. Nah, saya nggak tahu kalau ada kosmos yang lain, tapi sementara kalau kosmos yang lazim dipakai itu adalah makrokosmos dan mikrokosmos ya. Kita insert di tengah itu untuk menjembatani keduanya itu meso. Kalau mau pakai verse ya namanya pakai verse nanti dicarikan padanannya. Untuk yang masih hypothetical, yang masih ini di atasnya pemahaman kita yang namanya seperti di film Doctor Strange itu selain alam semesta kita tuh ada alam semesta yang paralel ya dengan kita, bukan bagian dari alam semesta kita, tapi paralel bentuknya seperti apa juga belum tahu, tapi dihipotesakan ada di sana kalau gabungan daripada uh, universe-universe yang ada itu digabung itu namanya multiverse, kalau di atasnya couplingnya yang lebih besar namanya megaverse ya. Jadi itulah sebetulnya di mikrokosmos itu di bawahnya masih ada lagi. Ternyata di bawah diri kita itu ada tatanan kuantum ya. Itu tatanan atom yang ada di dalam diri kita yang tatanan paling kecil. Makanya nanti kalau kita perluas ke bawah, setelah mikrokosmos itu kami menyebutnya namanya apa itu nanokosmos. Nano itu pada tataran nano ya, tataran kuantum ya, atau kuantokosmos atau nanokosmos. Jadi kalau kita bicara tadi gampang nyebutnya yang ini. Oh, kita ngomong tentang pada tataran ini menghubungkannya gimana. Nah, ini dengan modeling-modeling kita bisa melihat hubungan antara kosmos ini melalui yang namanya CTM. Jadi kembali lagi ini adalah pemikiran ya. Apa, ada yang bisa menjawab kenapa 2 ditambah 3 itu sama dengan 5. Itu betul atau salah ya nanti kita jawab. 2 ditambah 3 itu 5 atau betul. Kita anggap betul, kenapa? Karena belum ada yang bisa membuktikan bahwa itu salah. Ya, jadi selama itu kita anggap ada teorinya kayak seperti ini, ya mari kita ikuti. Nanti kalau ada teori lain yang ternyata mematahkan teori itu, ya kita ikuti sama-sama. Lah, selama ini masing-masing punya basis pemikiran, punya metodologi lain-lain, ya ya kita hormati pendapat itu. Saya hanya mencoba mencarikan apa generiknya itu biar mudah dipelajari. Nanti mendalami tentunya bisa kita bahas lintas misalnya menurut aliran A ini yang dimaksud ini sebetulnya kayak gini loh ya. Hubungannya kayak gini. Keilmuannya seperti apa? Kalau itu basisnya tradisi ya. Dari turun menurun nggak pernah diajari ilmunya kayak apa? Yang ini iki le. Nah, kalau bahasanya kayak gitu ya. Pokoknya yang ini le. Nah, itu kan kita kan gitu tuh mbak kita dulu ya. Orang satakon ya. Nah, kita dengan kemajuan teknologi sekarang ya, ini kita paralel dengan diri kita dengan mikrokosmos itu selama ini kita hanya menggunakan nun sewu otak kita saja. Ternyata tidak sengaja kita itu sekarang dulu ada yang namanya punya komputer yang sederhana, punya laptop, punya ini sekarang akhirnya mengecil menjadi punya HP ya. HP kita ini sebenarnya komputer kecil yang sekarang kita berinteraksi ini paralel dengan kita. Nah, bedanya ini sama dengan semesta ini. Dia kognitifnya pinter ya alat ini, dia kesadarannya juga oke namanya, tapi dia nggak punya R2 nggak punya perasaan nggak punya dia R22B ini nggak punya sehingga dia itu kuatnya di hitung-hitungan tapi manusia kuatnya di perasaan. Kalau dua ini digabung itu bukan inilah yang namanya sekarang namanya Neuralink yang dikembangkan oleh Elon Musk ya. Sekarang komputer ini bisa HP ini semakin kecil menjadi microchip dipasang langsung di otak kita, diimplant namanya, sehingga dia bisa dibayangkan kayak apa. Kalau saya pasang ini, Pak Tony pasang itu juga, ternyata kita nggak sengaja punya Bluetooth masing-masing itu, dalam sekejap datanya Pak Tony ada semua di saya,
kata saya. Nah, ini yang secara etik sedang dibicarakan, gimana moralitas mengatur semua ini. Jadi kita lah untuk alam yang namanya AI tadi, artificial intelligence, itu kami sebut AI, disebut AI. Nah, kalau kemampuan kita, kecerdasan kita tuh saya sebut namanya HI, ya, Human Intelligence, ya. Gabungan antara HI dan AI. HI itu adalah hybrid antara kita dengan alat itu. Kosmosnya apa? Mereka punya kosmos sendiri di digital itu. Ya, biar mudah, kalau biar podo, mergo digital kosmos disebut aja namanya Digi Kosmos, ya. Nah, makanya sekarang Kominfo kan namanya Komdigi kan, ya. Itu maksudnya digital. Jadi mereka menangani digital itu karena sedangkan karena itu berupa keilmuan yang sangat bermanfaat buat kita. Kalau kita tidak hati-hati bisa membahayakan kita. Nah, makanya kalau di kita ada kosmosnya, namanya sebutnya kalau untuk digital kita sebut aja Digi Kosmos. Nah, inilah kawan kita, Digi Kosmos yang kita pegang HP itu sebenarnya Digi Kosmos ya. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar ya, terserah. Tapi kemampuannya itu sekarang bisa berupa microchip yang ditanamkan di otak kita. Bisa dibayangkan kalau semua nanti pada pasang microchip di apa di otaknya masing-masing, kan betapa cerdasnya kita-kita ini. Nah, kalau pakai kata verse, universe, di kita ada namanya di reverse, ya mereka namanya kita namain aja digiverse. Ya. Nah, jadi itu couplingnya kira-kira wilayahnya, penamaannya kalau ibaratnya wilayah itu kalau di sekitar kita RT, RW, kelurahan, kabupaten atau kota, provinsi, negara, ya. Nah, itu coupling-couplingnya dalam Diripedia saya namain itu biar mudah membahasnya. Jadi saya kira itu intinya mesokosmos itu apa. Nanti teman-teman punya contoh nyatanya, yaitu tadi mesokosmos itu kalau semacam ya quote unquote sesuatu yang harusnya dilakukan, tapi kalau kita tidak melakukan itu, yang punya kewenangan tidak melakukan itu, nanti makrokosmos yang akan memberikan jawabannya. Kalau kita manusia membuat kerusakan atau kolektif juga membuat kerusakan, itu berakibat kepada mengganggu keselarasan atau keseimbangan kosmos, apa makrokosmos atau alam semesta. Semesta sendiri adalah yang akan mencari jawabannya, dan saya kira banyak contohnya ya. Contoh lagi mungkin kalau teman-teman yang pernah mendengar tentang apa itu, saya lupa namanya, di Italia itu ada tempat yang disapu oleh ledakan gunung, mati semua itu. Saya pernah ke sana, Pompei, Pompei di Pompei ya. Pompei itu ada tatanan masyarakat yang dari tatanan susila kurang bagus. Akhirnya semesta menjawab, gunung di sampingnya meledak, semua tertimbun di dalam apa timbunan lahar itu, dan setelah dilakukan penggalian barang-barang itu masih utuh semua. Itu di Pompei ya, di apa dekatnya namanya ada namanya Sorrento itu ya, di apa Italia bagian selatannya itu ada. Jadi contohnya banyak, bencana alam, angin ribut, angin segala macam itu pasti akibat suatu apa bagaimana semesta mencari keseimbangan. Boleh sedikit aja Pak, satu saya browse saja yang berikutnya Pak. Masih ada berapa menit lagi Pak Tony? Nah ini supaya bahannya nanti apa silahkan dipakai karena hak cipta tidak dilindungi ya. Jadi monggo silahkan dipakai kalau bermanfaat ya. Yang saya kasih tanda C itu semata-mata itu pemikiran dari kami. Kalau salah, salahkan kami. Kalau betul, silahkan dipakai ya. Nah, mesokosmos bagaimana konsep itu lahir dari kerangka Diripedia tadi ya. Untuk menjembatani tadi ya. Mesokosmos, tataran kolektif atau interpersonal ya. Komunitas, pemerintah lokal, pemerintah nasional, negara yang menghubungkan mikrokosmos dan makrokosmos. Jadi individu itu alam manusia, kalau makro itu adalah alam semesta. Tataran kolektif tidak hanya sebagai entitas administratif, jadi misalnya negara atau kabupaten atau provinsi, jangan dilihat administratifnya, tapi gunakan administrasi atau kewenangan itu untuk mengatur supaya kita tidak bertentangan dengan hukum-hukum semesta ya. Jadi kalau kita tidak, mereka tidak ngatur yang punya kewenangan itu ya,
nanti semesta yang akan mengatur mencari keseimbangan tadi ya banjir, badai, terus macam-macam lah ya. Nah, dalam apa itu? Dalam konsep ini tataran memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan alam semesta. Jadi ketika misalnya Nuwun Sewu ya saya pernah menjadi regulator begitu ya, saya harus menuangkan pemikiran itu untuk mengatur supaya manusia-manusia dalam sektor yang saya atur tidak bertindak sesuatu yang merusak alam semesta. Nah, itu terutama di bidang lingkungan itu kalau kita biarkan lingkungan itu dirusak, nanti akan timbul keseimbangan baru oleh alam semesta itu sendiri ya. Lanjut, ini gampang supaya gampang aja pemahaman kita. Mengapa konsep ini relevan untuk masa depan? Apa tantangan global yang dapat dihadapi dengan ini? Tadi yang contoh yang nyata seperti yang itu tadi, kerusakan lingkungan itu sebetulnya mesokosmos bisa bertindak ya, melakukan sesuatu yang tentunya ilmunya macam-macam ya, tidak selalu sama, tapi bagaimana supaya tidak merusak lingkungan. Berikutnya adalah lah contohnya krisis iklim itu yang fisik, ketimpangan sosial itu juga kalau nggak kita atasi ya pada tataran mesonya muncul namanya unrest ya, huru hara segala macamnya. Krisis teknologi adalah nyata yang bisa diatasi dengan. Jadi mesokosmos ini justru yang harus bertindak supaya sampai alam tidak mencari jawabnya sendirinya. Nah, ini kalau ada lagu cocok namanya, mohon teman-teman yang suka lagunya Ebit BAD ya, GAD, itu lagunya renungkanlah ya. Kita mesti telanjang ya, melihat ini segala macam. Itu lagu itu persis sebenarnya ini, lagunya Mesokosmos itu. Ya, lagunya uh, untuk kita renungkan ya. Ya, nanti silahkan dicari masing-masing. Tataran kolektif bertindak tidak hanya untuk kesejahteraan lokal, tapi juga untuk keberlanjutan global ya. Kalau rusak siji ya rusak kabeh ya, namanya sakji sakbeh ya. Biasanya kan tibeh ya, mati siji mati kabeh, ini sakji sakbeh ya, rusak siji rusak kabeh. Penerapan prinsip CTMU tadi yang saya sebut dalam ini ya, tolong agak dikit ketutup ya. Ini sebenarnya cognitive theoretical model itu ya pemikiran kita bagaimana memahami ini semua terjadi. Nah, kebijakan negara untuk menjaga keseimbangan. Jadi gimana negara menjaga keseimbangan kosmologis tadi ya, jangan sampai nanti dijawab oleh mereka sendiri, oleh semesta sendiri. Nah, banyak sekali pemikiran-pemikiran ya yang bisa lakukan. Kita kan nggak boleh pakai pokoknya ini nggak bisa. Piye to janjane gitu. Bagaimana sejatinya kenapa sampai terjadi seperti ini kenapa? Nah, ini kita ketahui itu tuh kalau ada masalah supaya kita bisa atasi. Lanjut. Ini badai ya. Contoh ini badai Los Angeles ya. Studi kasus ya. Analisis bagaimana ketidakseimbangan kosmologis dapat berdampak. Tadi kita sudah bahas ya, gimana bukit yang seperti itu ternyata itu banyak sekali jadi hunian yang ternyata lagi banyak ternyata banyak itu yang sekarang ya jadinya salah-salahan ya kayak di kejadian kita yang sekarang sedang terjadi di dekat Jakarta itu kan ada salah-salahan juga kan ya sampai sore tadi ya. Nah, itu nanti kalau nggak diadakan mesonya menyelesaikan ya ya nggak uter-uter kan ya ya nanti pasti ada cara lain ya apa semesta akan mencari keseimbangannya. Contoh ya, badai Los Angeles ya, bisa kebayang ya, badai tapi badai api ya. Ya, badai biasa saja ya. Untuk saya cerita teman-teman ya, eh, kira bulan September tahun lalu kami ke Vietnam ya. Saya pas di lokasi badai yang namanya Yagi itu ya. Saya di situ, jadi saya salah satu korban di situ membayangkan betapa kecilnya kita melihat angin demikian kencangnya. Ini yang terjadi api bukan anginnya kayak apa ya. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari kejadian itu ya. Contoh nyata dampak ketidakseimbangan antara manusia dan alam. Tataran kolektif memiliki tanggung jawab kosmologis untuk mengelola harmoni. Ya. Jadi otoritas tadi ya meso ya itu harus ya menjaga ya. Kalau kamu nggak dijaga, kamu nanti disapu oleh semesta. Gitu. Itu kira-kira prinsip dasarnya itu, anu ya, Pak Tony dan teman-teman sekalian ya.
pembelajaran dari bencana untuk merumuskan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan etis. Jadi tidak perlu kita mengulangi yang sama ya. Jangan sampai eh, peribahasanya keledai pun tidak akan pernah dua kali jatuh kejeblos di lubang yang sama ya. Kalau sudah ada contoh soal di tempat lain, jangan kita coba-coba terapkan contoh itu di tempatku ya, karena ini contoh kurang bagus ya. Ya, ya kita hindari lah. Itu kira-kira hikmahnya yang dapat diambil ya. Lanjut, itu, 3-4 lembar lagi ya. Sedikit. Negara sebagai mediator kosmos, peran baru bagi pemerintah. Jadi di bidang apapun. Tadi contoh di bidang lingkungan, nanti di bidang kemasyarakatan ada juga. Di mana meso itu harus mencari, jangan sampai semesta mencari keseimbangannya sendiri. Kira kata kuncinya itu aja. Tataran kolektif berperan sebagai penjaga harmoni kosmologis ya, supaya harmonis dengan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada kebutuhan individu, tapi juga pada keberlanjutan alam semesta. Negara atau negara itu bisa provinsi, bisa Pak Lurah, atau bisa Pak RT, atau bisa komunitas kita ya, harus menciptakan kebijakan berbasis teknologi yang karena sekarang sudah bisa dipelajari teknologinya, sustainability, keberlanjutan, dan nilai-nilai universal untuk mencapai keseimbangan. 5, lanjut Pak. Yes. 2 lagi, harmoni sebagai dasar peradaban. Bagaimana harmoni antara mikrokosmos, mesokosmos, dan makrokosmos dapat mendorong peradaban yang lebih baik. Tentunya kita mempunyai peluang untuk membangun peradaban itu ya tinggal kita sendiri. Sekarang dulu orang-orang nenek moyang kita itu tanpa teknologi biasa bisa membangun peradaban dengan tinggi, kita dengan teknologi yang canggih sekarang masa nggak bisa gitu ya. Peradaban manusia hanya dapat berkembang jika ada keseimbangannya. Tadi ya, berkembang. Karena ketika tidak ada keseimbangan, yaitu tadi, begitu muncul dikit, bertentangan dengan semesta, disapu sendiri oleh semesta ya. Luluh lantak kembali kepada square one, pada apa titik nol lagi ya. Teknologi, kebijakan sosial, dan prinsip keberlanjutan harus berintegrasi untuk menciptakan dunia yang lebih stabil. Jadi semuanya dalam meso itu adalah kendali kita ya manusia ya, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau dalam suatu tatanan untuk bersahabat dengan semesta. 6, lanjut ya, mendorong tindakan holistik ya, ajakan berpikir dan bertindak ya tadi ya. Setelah kita tahu gini ya, mari kita pikirkan ya, coba kita renungkan kalau kata Ebit GAD ya, dan ketika kita punya kemampuan bertindak ya, kalau kita punya kewenangan bertindak pada level jadi bupati atau jadi gubernur atau jadi yang lebih tinggi lagi ya, bertindaklah sesuai dengan kaidah-kaidah semesta tadi. Tataran kolektif harus mempertimbangkan dampak lokal global setiapnya. Jadi kalau kita biasa ini gunanya namanya analisa dampak itu di situ. Nanti kalau ini saya ginikan akibatnya apa? Jangan main tembak, main ini ternyata nggak dipikirkan dampaknya. Dampak itulah yang akan merupakan titik balik yang menghantam kita sendiri kalau kita tidak antisipasi dari awal. Ajakan untuk memperkuat hubungan antar individu lah. Jadi yang mulailah dari, saya selalu berprinsip ya Bapak sekalian, mulailah pepatah yang selalu saya pakai sendiri, mulailah dari apa yang kepegang di tangan, karena kalau tidak kau ibarat mengecat langit. Ya, kakean ngendikan, kakean bahasa Jawa Timurin, sewu kakean cocot ya. Kalau kita banyak ngomong tapi nggak ada tindakan. Jadi mari yang kepegang di tangan kita masih punya sekarang dengan sarana Zoom, ya mulai dari Zoom. Ada yang punya tempat untuk diskusi duduk sama-sama ngopi, ya kita gunakan tempat itu. Bisa di tempatnya Pak Wiro, tempatnya Pak Tony, tempatnya Pak Norman atau Pak Edi Sugistono ya. Ya, jadi kita pakai itu ya. Jadi mulailah jadi waduh Pak mau diskusi, Pak alasannya sebenarnya males. Waduh Pak nggak ada bisa Pak waktunya sulit. Nah, dengan sekarang tanpa kumpul aja bisa pakai Zoom ya. Itu alasan aja kalau nggak bisa. Jadi terlalu banyak argumentasi, udahlah kurangi argumen. Mari kita
duduk sama-sama membicarakan bersama. Tindakan holistik memperhatikan harmoni kosmologis untuk menciptakan masa depan yang lebih inklusif ya. Nah, inklusif itu lawan daripada eksklusif. Inklusif itu adalah yang semua orang bisa. Ini ada kaitannya dengan Dinipedia, Bapak Ibu sekalian. Kami buat Dinipedia itu inklusif ya. Ibaratnya itu kalau, nah ini cocok kebetulan nanti di paparan saya yang lain saya sebutkan. Dinipedia itu ibarat stasiun angkasa luar ya, yang semua pesawat dari beberapa negara bisa docking di situ. Docking itu merapat dan mepet, kita bisa saling keterhubungan. Nah, jadi nanti harapan kami ya kami punya Dinipedia apa yang bisa docking dengan Sastro Jendro, dengan apa itu, dengan Chandra Jiwa, dengan namanya neuroscience yang lebih modern, semua itu dockingnya di Dinipedia. Jadi ini semacam yang memang platform platform generik lah ya. Jadi nanti kita kembalikan, misalnya nanti Pak Wiro menyampaikan ini kayak gini. Oh Pak, itu namanya kalau di Dinipedia itu kami sebut nama generiknya ini. Jadi lebih mudah. Oh mungkin di tempat Pak Tony disebut lain ya. Nah, ada yang beda. Ya kalau nggak beda, ya usah dipaksa-paksaan untuk disamakan. Ya kalau memang berbeda ya marilah kita akui perbedaan itu. Gitu. Kita kadang-kadang kan mulainya dari beda dulu sehingga gimana bisa ngomong masuknya dari perbedaan. Nah, kita docking dulu lah, Pak. Istilahnya Pak Tony, ya. Kita docking Pak Tony. Saya akan docking ke Sastro Jendro, nanti saya akan docking juga ke namanya ke Pangestu, saya akan docking ke namanya yang lain-lain ya. Jadi kami akan mendatangi beliau-beliau untuk mencoba menyelami, mempelajari sebetulnya apa sih sejatinya yang dimaksud di penjenengan ini. Oh ternyata kayak gini. Nanti kalau kita mau kayak gitu, itu O-nya terlalu banyak ya. Oh ternyata gini. Oh ternyata gini. Nah ini mohon maaf itu pendekatan saya seperti ini. Teman-teman mungkin bisa pendekatan yang lain. Saya nggak akan berkomentar karena masing-masing punya cara untuk melakukan apa itu bagaimana menghayati pengetahuan ini. Lanjut, ini kayaknya 7 terakhir ya. Ada, masih ada. Oh ada, simpulannya. Apa yang bisa kita harapkan dari penerapan misokosmos di masa depan ya? Kan tadi PR-nya Pak Tony ke saya kan itu kan ya. Apa sih misokosmos? Ke depan seperti apa harapannya? Dengan menjaga harmoni antar mikrokosmos, mesokosmos dan makrokosmos, kita bisa menciptakan tatanan global yang lebih stabil, bermakna, selaras, dan hukum dengan hukum kosmologis. Jadi ya mulainya ya dialog bersama dulu lah, nanti menyepakati bersama ini bersama, kita bertindak bersama kalau memang yang bisa disamakan, kalau tidak nggak usah dipaksakan. Nanti dipaksa malah mau ya, kan nggak enakan ya. Nah, tataran kolektif yang menjadi mediator kosmos bisa memastikan bahwa kebijakan yang diambil mempertimbangkan kesejahteraan individu dan keberlanjutan. Jadi tidak boleh mengorbankan kesejahteraan kita masing-masing dan ujung-ujungnya juga keberlanjutan alam semesta. Menjemput zaman, ya kami istilah menjemput itu biasanya kita menyikapi zaman tuh menurut saya ada 3 ya. Pertama kita ngikuti zaman aja, zaman ke kiri kita ikut ke kiri, zaman ke kanan kita ikut ke kanan, ya. Itu kalau mengikuti zaman. Yang kedua kalau kita nggak mengikuti namanya kita ketinggalan zaman. Ya, ya. Kedua. Dengan zaman udah sampai sana, udah ibarat mau ke Surabaya, zamannya udah sampai Semarang, kita masih tertinggal di Cirebon. Ibaratnya kayak gitu. Nah, kami pakai menjemput zaman tuh kita ibaratkan yang akan kita jemput seperti itu loh ya. Nah, mari kita buat kalau yang kita jemput seperti itu, sekarang mari kita persiapan seperti ini supaya pada waktu kita jemput nanti kita tahu siapa yang akan kita jemput. Jangan sampai menjemput apa kita menjemput pacar ke stasiun karena belum pernah ketemu, keliru pacar orang yang dijemput. Ya, itu kira-kira itu ya. Jadi kita pahami mesokosmos seperti apa, implikasinya seperti apa, apa-apa yang harus kita lakukan, itulah sebenarnya kalau kita masih bisa berbuat sesuatu, apa itu marilah kita berbuat sama-sama. Pekaten Mbak Tony, Pak Wiro,
Bapak yang lain, kalau ada kekurangannya pasti itu adalah kekurangan kami. Kalau ada lebihnya pasti itu apa yang kami pelajari dari Bapak Ibu sekalian. Katan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lulu atas apa tadi pembelajarannya. Baik Bapak dan Ibu, sobat-sobat budaya sekalian, dari pembelajaran tadi, apakah ada yang akan ditanyakan, dikonfirmasi, dan Pak Lulu juga bersedia kalau mau dibetulkan, katanya diluruskan, monggo, dan sudah menawarkan diri secara Diripedia sebagai tempat docking untuk pengetahuan-pengetahuan yang lain. Mari silakan teman-teman bisa raise hand dan sebaiknya juga buka eh, kamera supaya bisa saling kenal. Monggo dimulai dulu aja. Nanti yang lain kan usul biasanya. Pak Tony udah ancang-ancang saya lihat itu. Nah ini mumpung ya Pak Wirong ya. Nggih. Mumpung menteri kita tuh seneng yang kayak gini sekarang, menteri kebudayaan tuh. Jadi ini sebenarnya kesempatan, siapa tahu nanti grup ini mau dinamai grup apapun, monggo Pak Tony ya. Kita silaturahmi Pak, supaya ilmu ini tuh mendapat tempat yang layak ya. Bukan di sisinya, tapi di sisi Pak Menteri gitu loh ya. Hmm. Oh, Nggih. Iya, Pak Lulu ya, itu ini aja Pak, mohon kami dikritik ya. Wah Pak, pemetaan Pak Lulu kurang tepat. Tepatnya piye ya? Ayo kita pikirkan. nah. Saya terbuka betul loh ya. Nah, harus tepat ya. Mari coba kita gunakan. Kalau penjenengan mau pakai ini monggo ya. Kalau harus bener gak dipakai ya kebangetan aku ya. Ayo, monggo. Dan ini ternyata udah kami uji Pak ya pada teman-teman yang Oh. keilmuan psikologi, ternyata betul ya, keilmuan yang non sewu Chandra Jiwa Pak Profesor ya wonten niku. Waduh ya. Nah, nah, untuk informasi tambahan Pak, ini satu ya pencerahan Nggih. kami minggu lalu waktu kami ke Masjidil Haram ya. Mohon Saya ditunggu agama Pak Islam Januri, gitu. monggo Pak Ya, Lulu. jadi kok habis sholat subuh ya di Masjidil Haram tiba-tiba koyo sing ngandani ngatu itu perasaan saya aja ya. Kamu itu ngembangin diri media kok cuman batas sebatas, kan saya batasi ya untuk mengurangi potensi apa konflik ya. Karena kalau kita ngomong sebelum kita lahir setelah mati itu kan wah kan gini-gini tukaran dulu. Tapi dengan R1 sampai R3 itu so far tidak ada, kami belum mendapatkan semacam challenge atau apa yang bertentangan itu enggak. Nah, kayak ini Mbok ya, oh itu Mbak ya itu apa bahasa Indonesianya apa ya? Ya. Kamu bahas setelah kita mati itu seperti apa ya? Nah, Hmm. makanya sementara saya labelin namanya R4. Ya. R4 tuh setelah kita meninggal ya. Ya. Menuju ke sana jalannya masing-masing. Nah, monggo kalau R4-nya penjenengan kayak gini di sini, nggak usah kita ini bodoh-bodoh garu ya, ya, otot-ototan ya, ya. Sama-sama nggak tahu Nggih. kita ya. Ya udah nggak usah ngotot ya. Ya kalau percaya sih percaya monggo, nggak percaya kita nggak usah kita paksa. Nanti kita paksa malah mau kan bingung kita ya. Ya. Hmm. Pak Lulu, Kata, ini ada yang sudah ada resen, Mas Januri oh, Haryanto. Monggo, Mas Januri, silahkan. sambil memperkenalkan gih, biar kita tambah saudara. Rahayu, selamat malam. Rahayu. Ye. Rahayu, Rahayu. Di Semarang, Bapak. Oh ye. Luar sering Eh, ke Semarang, Pak. Ye, nun. eh, eh, saya ini ya apa itu ingin menyampaikan sesuatu yang mana sangat luar biasa. Tadi saya mendengar uraian dari Bapak Lulu itu sangat luar biasa. Bagus, sangat luar biasa. Namun di sini kami memiliki perspektif juga. Mohon Ye. maaf. Iya. Monggo. Kalau menyimak dari bahasa yang Pak Lulu sampaikan tadi itu kelihatannya di dalam bahasa kami itu namanya jagat gede, jagat cilik.
Oke, eh, sami Pak, sami, persis. kecil. Persis. Istilahnya nggih, 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 sami. jagat besar atau jagat gede itu jagat yang gumelar, yang bisa dilihat dan dipegang. Itu dalam bahasa kami. Jagat Nggih, kecil, kecil itu jagat yang berada di dalam sanubari atau batin. nggih, Dalam bahasa kami, nggih. menyikapi kejadian di Los Angeles itu, kalau menurut kami, itu adalah karena hukum alam dunia yang tidak abadi. Namun, Nggih. namun adanya kejadian tersebut tentunya tidak lepas dari hukum sebab akibat. Nah, munculnya hukum sebab akibat itu dari manusianya itu sendiri. Kalau di dalam bahasa Jawa, dalam bahasa nenek moyang kita, memayu hayuning bawono itu loh. Nah, memayu hayuning bawono itu dalam bahasa kami itu adalah bisa menjaga atau ngerso, ngelestarekake, njogo kelestariane lingkungan, ya kan? Nah, oleh karena kenapa kok terjadi demikian? Tidak lain dan tidak bukan lagi-lagi si manusianya tidak bisa mengendalikan diri. Karena apa? Karena manusia itu memiliki watak. Isi watak adalah dasar dan sifat. Nggih. Dasarnya murah, sifatnya kurang. Itulah manusia. Nah, oleh karena tidak bisa mengendalikan, selalu mau apa ini ngumbar ki bahasa Indonesia apa toh? membiarkan gejolaknya nalar atau alam pikiran, akhirnya lupa akibat yang ditimbulkan. Nah, terlebih maaf, orang Barat Eropa itu nggak ngerti, ajaran Dayo itu nggak ngerti, yang namanya fungsi itu nggak ngerti, kecuali moyang kita. Pikiran atau otak itu memiliki alam, disebut nalar. Maka Pikiran. ada kata-kata, mana mata, mana penglihatan, mana telinga, mana pendengaran. Hebat loh moyang kita itu, mengetahui sampai ke situ. Nah, juga demikian, nalar, otak, atau pikiran itu fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menghitung-hitung keadaan. Pasti jatuhnya perhitungan mesti jalur untung, nggak mungkin rugi. Yakin itu saya. Nah, juga dilengkapi batin atau jagat cilik atau apa tadi? Mikrokosmos. Nah, kecil itu mikrokosmos ya. Kecil itu. Orang itu mikrokosmos. Orang. Ya, orang. Oh ya. Jadi orang ini fisiknya, manusia itu sifatnya. Iya. Di dalam manusia bersemayam yang namanya batin atau rasa. Rasa rumangsa. Rasa rumangsa itu sama dengan batin. Kalau rasa pangrasa itu sama dengan 5 perasa. Disebut panca indria. Kadang-kadang saudara kita tuh sering mengejak loh. Panca indra. Aku tak takon. Kuping ki poso delok kok indra iki aku yang ngono. Jadi intinya segala sesuatunya tadi itu akibat kerusakan alam semesta itu bersumber dari manusianya. Terima kasih. Salam rahayu, salam sejahtera semuanya. Selamat malam. Rahayu, selamat malam, Mas Januri. Monggo, Pak Lulu mau Iya. ditanggapi. Saya tanggap itu hampir 99,9% sama itu ya. Ya, ya, ya. Sama ya. Jadi Oke. eh, namanya istilah kalau itu memang disebut jagat ageng, jagat alit itu ya makrokosmos, mikrokosmos itu kan sama. Sebenarnya kan pakai jagat, sini pakai kosmos, ada pakai verse ya, sama ya. Nah, istilah diri kita ya, raga itu kalau di Candra Jiwa disebut namanya jasmani kasar ya. Jiwa itu jasmani halus. Ada yang disebut raga, jiwa, sukma. Jadi nanti kalau kita jejerkan Mbak ya, kita ketemu O-nya itu, O yang dimaksud Bapak. Jadi
sama persis yang disampaikan beliau tadi ya, akibat manusia, akibatnya ke semesta ya. Otak kita itu adalah yang punya kesempatan untuk memikirkan. Di otak kita itu ada namanya alam kognitif itu ya, pikiran ya sama yang perasaan ya, yang baper itu juga baper itu ternyata ya itu kalau bahasa di Wikipedia baper itu adalah R2B itu ya Bapak jangan R2B dong ya baper itu dikit-dikit perasaan nah itu baper. Jadi saya lihat yang disampaikan tadi hampir sama ya cuman beliau pakai bahasa lain tapi maksudnya intinya sama. Kata ya Pak Wiro ya, kelihatannya ya. Nggih, nggih, Saya nggih, nggak lihat nggih. perbedaannya. Ih, Yun. Betul. Dengan penyampaian yang Terima sama kasih ya, dengan Bob. isti. Lebih ya di bahasa lain seperti itu, tapi sebenarnya barang yang sama yang kita ceritakan. Ih. Nggih, matur nuwun Pak Lulu. Silahkan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih sekali. Perkenalkan, nama saya KP Norman Hadinegoro. Saya sudah lama eh, ingin ikut di sini, baru malam ini bisa. Jadi apalagi Mas Tony ini memang pakarnya, kalau di garis ini pakarnya kalau saya lihat. Ya, saya dulu sempat memegang sebagai Sekjen Sosro Jendro bersama Romo Darudilyo. Itu. Jadi Sosro Jendro itu di mata saya itu ilmu Jawa klasik, ilmu kuno orang Jawa, ilmu kunonya orang Keraton, orang Majapahit. Nah ini. Jadi kalau kita melihat tadi uraian Bapak uh, uh, Lulu ya memang menarik ya. Jadi sebenarnya bagaimana kita bisa menerjemahkan ilmu-ilmu itu apa yang dikatakan bahwa pada dasarnya di agama manapun juga Islam itu mengatakan bahwa manusia itu makhluk yang paling sempurna ciptaan Tuhan, ciptaan Allah. Di antara makhluk-makhluk ciptaannya, bayangkan itu. Bahkan malaikat pun juga harus tunduk ke manusia. Jin setan pun juga harus tunduk. Itulah kehebatan manusia. Kenapa? Nah, ini tadi kan ada olah kroso, olah rogo, jiwa, ya kan? Ada yang mengatakan ini sedulur papat limo pancar. Ini rasa sejati. Jadi sebenarnya kuncinya itu sebenarnya itu adalah di manusianya sendiri. Jadi kalau kenapa? Karena manusia ini dia punya akal. Tadi dibilang tadi R berapa itu? Punya hati. R2. Nah, untuk menangkap itu alam ini mata atau telinga. Jadi kita nggak bisa dibohongi kalau orang sudah belajar sosok Jendro. Saya ketemu bapak nih berbohong sama saya atau tidak tuh saya lihat dari pancaran matanya aja. Orang ini menipu, berbohong itu kena mata hati kita bicara. Kelebihannya itu dari hati tuh Pak. Nah, di Islam sendiri juga dijelaskan bahwa ini satu contoh sosok Jendro nih saya kembali lagi sosok Jendro kenapa saya tertarik Pak? Itu di surat Al-Fatihah. Ya. Di agama Buddha pun juga tidak ada satupun yang bisa bertentangan dengan sosok Jendro ini. Nah, bagaimana pertanyaan saya Pak untuk menjaga keseimbangan ini, bagaimana manusia ini dibekali rasa dan akal itu harus tune. Ya, kalau dulu, sekarang kan udah zaman teknologi. Sekarang ini kalau saya melihat ke belakang saya nggak tahu apa yang terjadi di belakang saya. Tapi ada alat yang bisa melihat di belakang itu ada apa. Itu dari hasil pemikiran manusia tadi ini. Oh, cermin. Oh, apa? Begitupun juga alam. Misalnya seperti ini. Saya bisa mengundang semut malam ini. Bagaimana cara? Ada medianya untuk mengundang itu. Ini bukan klinik, ini logika.
Contoh misalnya, saya taburkan aja bunga di meja, gula, saya mengundang semut. Nggak lama dari mana tuh semut pasti datang. Dia cium tuh auranya. Alam tuh. Oh, makanan saya ada di sini. Atau saya mau, ini energi Pak ya. Ini lagi kesimbang dengan alam ini. Ya. Saya mau ngundang laler. Secara logika nggak ada laler di lingkungan saya. Tapi saya bisa undang. Nah, pasti kalau orang bilang nggak logikanya nggak jalan, nggak terasah pikirannya, ah ini kalau nih kan gitu. Padahal tidak. Logika. Alam tuh memberikan itu semua. Saya taruh aja ikan asin atau taruh yang berbau bangkai, nggak sampai 10 menit itu yang namanya laler yang jaraknya 500 meter itu akan dia cari. Oh ini ada makanan saya di mana itu. Nah itu. Nah, saya yang ingin di sini yang belum Bapak jelaskan itu adalah mengolah batin dan akal. Itu yang beluncur. Akibat batin dan akal yang berlebihan, timbullah masalah di alam ini. Ya kan? Bagaimana kita kan bagaimana mentaklukkan alam itu nggak bisa, Pak. Mengatasinya, caranya seperti apa? Itu. Karena manusia itu diberi kelebihan. Nah, jadi saya sangat senang benar diskusi malam ini. Saya kalau bisa Pak bahasanya disempurnakan. Nanti kalau sana ini jadi buku, bisa anak-anak muda eh, bicara bahasanya sederhana, tapi bisa memahami. Oh, ternyata manusia ini sama. Ternyata manusia ini Tuhannya alam sebenarnya. Alam itu bisa ditaklukkan, kok bisa dicari. Orang cari emas sampai kemana-mana kan akal manusia. Ya. Nah, makanya manusia itu seorang tokoh bilang kalau Anda mau hidup hebat, jual mimpi, bermimpilah Anda, bercita-citalah Anda. Setelah Anda bercita-cita, maka dia menjadi sebuah klise. Nah, pertanyaannya klisenya sudah jadi, bagaimana mewujudkan cita-cita itu? Ini kan manusia dengan kehebatannya kan di situ. Contoh misalnya, Pak. BSD dulu itu hutan belantara, hutan karet. Tapi ada seorang arsitek bercita-cita gue membangun kota di sini. Ya kan? Maka jadilah sebuah klise. Maka dia upaya bikinlah dia gambar-gambar. Seperti ini nanti yang saya inginkan. Maka jadilah BSD sekarang. Begitu juga IKN. Pertanyaan saya ini keseimbangan olah rasa dan olah pikiran itu yang belum cun itu. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Norman. Monggo Pak Lulu. Supaya kita samakan ya. Saya terima kasih Pak Norman nggih. Bapak jumeneng wonten pundi, Pak? Saya dari Keraton Surakarta, Pak. Saya kan ini kalau diizinkan saya pas ke Solo saya sowan nggih. Ngangsu Nggih. kawruh. Oh, saya di Nggih. Jakarta tinggalnya, Pak. Nanti saya sowan panjenengan apa panjenengan tidak datang Monggo. Sanggar Kawula wonten Ciputat. Monggo nggih terus Iya, saya saya Kapten Oman, saya kebetulan sekarang komisaris di BUMN. wonten pundi, Pak? Komisaris Badan Usaha Milik Negara. Buat BBN apa nggih. Berdikari, Nusa Bu. PT Berdikari. Mebel Oh, PT Nusantara. Berdikari Bandung ya. Anu saya tahu. Saya pernah juga jadi komisaris. Terus saya tidak segan-segan untuk hadir dan Bapak ilmunya pasti lebih tinggi dari saya. Jadi saya akan belajar. Nah, ini yang kita pakai sekarang nih ya. Jadi kita samakannya. Alam pikiran. Jadi kita dikasih alam pikiran tuh yang kelebihan kita di situ ya. Sementara nanti ternyata masih banyak pertanyaan ya. Sementara itu adalah kognitif, yaitu kami sebut jiwa kita tuh R2 ya. R2 itu realitas subjektif beda-beda antara orang satu dengan yang lain. R2A itu adalah yang kognitifnya, B itu adalah rosonya, 2B ya, 3 itu yang kolektif atau nanti motivatif segala macam. Nah ini
kami juga, saya bukan psikolog dan bukan ahli neuroscience, tapi ya hanya mencoba untuk memahami secara ini saja. Nah, ini kami buatkan, Mbak. Jadi di Wikipedia ini kami buatkan sekarang kognitif apa algoritmanya. Jadi sebetulnya kesadaran yang disebut, kalau kita bicara tentang kesadarannya, itu pemahaman kita macam-macam. Jadi kesadaran itu sebetulnya ya kemampuan kognitif kita ya, atau algoritma kita untuk memahami sesuatu. Jadi dengan kami gabungkan dengan pakai AI, Pak ya. Nanti kalau penjelasan kita tanyakan ya, jelaskan misalnya apa dimaksud tadi kita sebutkan dalam perspektif Wikipedia. Itu ChatGPT akan langsung yang sudah kami ChatGPT yang sudah kami quote unquote beri apa template kami, dia akan menjawab, oh yang dimaksud ini adalah ini. Percaya atau tidak yang tadi yang paparan saya, mana bisa saya ngomong seperti itu, pengetahuan saya sedikit sekali ya. Itu tak masukkan di Diripedia yang platform itu, saya tanyakan itu kurang dari seperempat jam sudah tercipta dengan pola pikir yang kami programkan. Jadi nanti kami, kalau Bapak mohon, nanti di WA kami akan saya jawabkan tertulisnya, saya akan cek di algoritmanya Pak, iya, kami akan jawab. Tapi intinya semua itu ternyata bisa dipahami. Jadi hal-hal yang semua dulu muskil ya. Jadi kita dulu kan yang orang yang sidik waskito itu tahu kita hanya mengiyakan. Ternyata beliau itu mungkin sudah punya algoritma yang hebat di masa itu. Tanpa alat pun bisa, kayak namanya Jongko Joyoboyo itu, pikiran beliau kan jauh banget. Dan sekarang pakai komputer cepat banget tuh. Dalam dulu untuk bisa itu harus topo broto itu ya. Jadi ngaten Pak nggih, Pak Nurwan nggih, matur nuwun Pak. Jadi saya jangan-jangan banyak kesamaannya kok Pak. Itu kami itu template kami itu generik. Jadi mencoba memetakan aja yang istilahnya itu cengkorongannya ya, tapi cengkorongan secara sains lah. Jadi mencoba untuk mencari basis keilmuannya supaya lebih mudah dipahami oleh orang lain. Jadi jangan kita punya ilmu tinggi kalau hanya dipakai sendiri kan sayang kan ya. Jadi ilmunya disebarkan atau diwedarkan. Saya setuju sekali, bahasa kami buatkan yang lebih gaul nanti nggih. Nun. Wah, ini paparan yang luar biasa. Paparan yang luar biasa. Cuman ya itu tadi, ada semacam missing ya, seperti yang Pak Norman tanyakan tadi. Memang apa yang diutarakan Pak Lulu lebih ke arah kognitif ya. Sementara kita orang-orang timur ini kan selalu masalah rasa. Nah, ini apakah Pak Lulu setuju ya bahwa dalam kosmologi Jawa ya, mesokosmos bisa dikaitkan dengan kehidupan manusia yang dipengaruhi oleh hubungan antara alam spiritual. Jadi kita anggap alam spiritual makrokosmos ya, misalnya transendental ya, dengan kehidupan pribadi dari satu orang atau keluarga atau kolektif ya, mikrokosmos ya. Kemudian praktek-praktek spiritual ya, kita itu sebetulnya sudah melakukan, seperti selamatan, ritual tolak bala, menjaga harmoni dengan alam, mencerminkan bahwa usaha manusia untuk menjaga keseimbangan di ruang mesokosmos itu sudah gitu loh. Nah, apalagi tadi kalau kita dengar dari Pak Jainuri yang menyatakan yang salah manusianya. Apakah tsunami di Aceh itu orang-orang Aceh yang salah? Apakah California dengan adanya tornado api itu juga orang-orang California yang salah? Apakah kerusuhan Mei yang waktu itu juga ada manusia yang salah? Nah, ini yang kita pertanyakan gitu loh. Nah, mungkin kalau kita mau berbicara lebih ekstrim ya, Gusti Allah tuh kalau kejem ya kejem. Nah, apakah ini bisa diilmukan gitu loh? Apakah ini bisa saintifik nggak? Oh, Gusti Allah tuh nanti akan mengadakan ini gitu. Nah, dalam konteks ini Pak Lulu ya, menurut saya ya, menjaga keseimbangan di ruang mesokosmos, kuncinya hanya memang menciptakan harmoni ya, baik dalam kehidupan individu maupun hubungan kita dengan alam semesta. Tetapi konkretnya, implementasinya,
apalagi tadi kan menyebut negara ya. Implementasinya di mana? Kalau saya terus terang, saya sudah bicara dengan Pak Menteri, katakanlah Pak Fadlison ya, bahwa negara tidak berani melakukan upacara-upacara. Nih, saya bilang, di zaman dulu itu selalu ada upacara. Selalu ada gambaran, katakanlah orang-orang yang waskita, itu waskita punya gambaran, oh begini, ada kan upacara gitu loh. Nah ini menurut saya, apakah Pak Lulu setuju atau enggak ngerti ya. Saya hanya ingin memaparkan bahwa kita sudah punya tradisi ya. Di dalam sastra Jendro itu ya, itu juga sudah ada yang namanya tolak bala, Raja Kolocokro ya. Kemudian juga bagaimana caranya untuk mengatasi persoalan ya. Juga persoalan alam ya. Misalnya Gunung Merapi meletus misalnya. Oh ini begini begini, itu ada semua. Cara-caranya itu ada semua. Nah ini yang saya ingin tahu itu bagaimana untuk memang benar mesokosmos, di ruang mesokosmos ini harus ada harmoni dengan kehidupan individu maupun alam semesta ya, mikro dan makro. Ya. Tapi ini apa ininya? Apakah juga hanya dengan pikiran lagi? Itu loh. Apakah hanya dengan kognitif lagi? Kita harus melakukan kok. Kita harus melakukan apa? Nah, seperti misalnya ada orang yang menanyakan, itu aliran kepercayaan itu kok akhirnya kok malah pakai manembah segala apa? Itu ekspresi manusia kok, rasa. Akhirnya keluarlah cara manembah. Begitu pula dengan agama, sama. Nah ini saya lebih cenderung ke arah itu Pak Lulu. Jadi secara kognitif ya dan secara apa ya, olah rasa ini yang paling penting, yang dipentingkan oleh orang-orang kita timur itu olah rasanya. Itu kalau menurut saya. Monggo, apakah bisa diterima atau enggak? Monggo silakan. Nggih, Pak Tony. Monggo, Pak Lulu. Karena PR-nya tadi adalah apa itu meso dan ini, itu sebenarnya ada Pak Yerun Sewu ya. Jadi yang ditanyakan Pak Tony itu namanya manifestasi. Manifestasi itu adalah bagaimana mewujudkan apa yang dimaksudkan Pak Tony tadi ya, yang ada di sini itu di dalam alam tindakan. Jadi itu bisa kebalikan Pak. Manifestasi itu adalah yang dari dalam itu dituangkan keluar. Nanti kebalikannya, kalau kita lihat keluarnya kayak gini misalnya ya, non sewu kalau misalnya terhadap diri manusia ya, kita lihat orang ini kok tindakannya kayak gini, kita balik demanifestasi namanya. Kalau itu di matematika itu ada namanya diferensial integral ya, ditarik mundur, oh ternyata di benaknya orang ini kayak. Nah, itu tadi yang disebut Pak Tony ini manifestasi. Nah, kembali pada tadi yang komentar mengenai tidak semua akibat itu adalah tentu manusia ya. Ada memang alam semesta sendiri itu yang seperti namanya gempa tektonik kan kita nggak bisa ngatur lempeng yang segitu gedenya ya, itu lempeng Asia Australia bergerak itu kan, itu mau kita sampai apapun ya non sewu ya, itu fenomena alam yang tidak mungkin apa diatasi. Ada fenomena-fenomena yang bisa diatasi, ada yang kejadian apa kejadian yang karena ulahnya manusia, ada yang memang sunatullah. Sunatullah itu memang kehendak Tuhan ya, terjadi kayak gitu yang tidak bisa kita challenge. Jadi kita bisa petakan itu. Jadi kembali lagi Pak Tony, eh, nanti kita sebut sebagai manifestasi Pak Tony ya. Jadi ungkapan dari apa-apa pemikiran-pemikiran tadi di dalam quote-unquote di dalam alam tindakannya seperti apa. Termasuk nanti misalnya ya, yang namanya itu apa? Ada yang berupa misalnya, Pak Tony pasti lebih paham, berupa meditasi, itu caranya, berupa apa itu pendalaman-pendalaman itu cara kita untuk melakukan sesuatu itu how to-nya Pak Tony ya, ya how to-nya ya, bagaimana terjadinya atau bagaimana melakukannya. Jadi saya beri kesempatan nanti
PR Pak Tony, kalau diberi kesempatan lagi, saya akan sampaikan dulu. Kalau memang dipaparkan, saya siap untuk memaparkan. Monggo teman-teman yang lain. Monggo loh, dikritik ini saya senang sekali dapat challenge ini. Nanti kami, Enggak seperti tadi Pak Lulu, manifestasi tadi itu. iya, Sebetulnya kan secara traditif kita sudah punya kok. Cara selamatan, cara ritual tolak bala, kemudian banyak sekali sudah ada kok. oke. Gitu loh. Saya kebetulan saya orang kampung ya. Saya kecil di kampung. Saya ada gini nih. Itu namanya kearifan lokal juga ya Pak ini ya. Iya, Jadi sebetulnya lokal jenius. orang-orang senior kita dulu Ya, itu tahu, cuman kita nggak tahu apa maknanya. Ada cerita tentang dulu ya, di sebelah saya ada kedung namanya ya. Kedung itu kayak sumber mata air. Itu ya, banyak belutnya ya. Ya, benar itu kira-kira 1 kilometer dari sebelah utara rumah saya ada kedung namanya. Itu ditakut-takuti sopo sing wani jukuk belut itu ya, ya. Itu pasti mati ya, sawah ini. Nah, itu ternyata ada kearifan lokal. Belut itu kan suka bikin lubang kemana-mana, Pak ya. Itu ada orang berani ngambil belut, habis belutnya nanti beliknya itu jadi kering. Karena apa? Belutnya mati yang mencari jalan. Jadi ada kearifan lokal ya. Seperti ada acara lagi namanya bersih desa ya, ya di sawah ya, dikasih. Saya tahu persis ya tadi lah. Cuman mungkin ya kita aja yang belum ya, bukan tidak ya, belum memahami apa sebetulnya yang dimaksud apa oleh leluhur kita dulu melakukan itu. Pasti ada yang namanya dan nun sewu sing sederhana le kowe lek kalau habis sunat jangan ngelangkai galah ya. Ya udah pasti nggak bisa dong habis sunat. Habis kita ngelangkai galah itu sudah pasti ya. Kalau beli rumah ya jangan tusuk sate ya. Itu apa maksudnya? Ya kalau ada remnya blong mesti ketubruk. Kalau malam-malam kita di depan rumah ada lampu nyentrong pasti kesentrong lampu. Jadi ada kearifan lokal yang mungkin kita belum memahami. Nah, coba mari kita tafsirkan nanti fenomena-fenomena yang dilakukan oleh sesepuh kita itu yang sekarang dengan kemajuan teknologi mungkin bisa kita pahami. Maknanya sebetulnya apa. Betul Pak Wirong ya? Ih, Jadi, menarik sekali ini diskusinya. Jadi memang setelah didengarkan, kalau saya sendiri memang butuh diskusi duduk bareng untuk bukan penyeragaman kalau saya, tapi oh ya Anda bicara ini, saya mengerti maksudnya ini. Anda bicara itu, saya mengerti maksudnya ini. Tetapi memang ada yang saya tangkap adalah bagaimana ini lalu bisa menjemput zaman. Artinya menjemput zaman juga memberikan bekal ya Pak, pada orang-orang setelah kita. Lalu tidak putus juga dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Tony ini. Tidak hanya sekedar tindakan, tetapi ngerti bahasanya, oh ini loh maksudnya. Maka dalam sebuah percobaan adalah anak itu menjadi tidak bisa mengungkapkan sesuatu atau mengungkapkan sesuatu dengan kemarahan, terutama bukan karena emosi, tetapi karena dia tidak tahu memberi nama ini apa. Dia tidak tahu bahwa ini rupanya adalah kesedihan, bahwa ini adalah keharuan. Gak ngerti, tidak ada yang membekali dia untuk menyebut bahwa ini itu apa. Sehingga yang keluar adalah suatu bentuk kemarahan, suatu bentuk emosi, suatu bentuk yang sebetulnya ingin mengetahui. Nah, mungkin antara apa yang tadi sudah diungkapkan semuanya ini adalah bagaimana penghubung ini bisa sama-sama tertoto pada tempatnya dan kita mengerti. Itu mungkin yang apa yang bisa saya tangkap. Tapi silahkan kalau ada teman-teman yang lain yang juga mau memberikan masukan, tadi juga siap untuk dikritik, atau juga mau mengkonfirmasi ada suatu pemikiran gitu. Apakah ini loh, maksudnya apakah ini itu juga boleh mumpung
diskusi ini masih dibuka. Silahkan teman-teman. Sambil menunggu pertanyaan Pak, kalau saya sampaikan Pak ya. Ini dari DPJ sudah kami buatkan namanya algoritmanya Pak ya. Kalau teman-teman yang berlangganan ChatGPT ya, yang langganan ya, itu langsung diakses bisa. Jelaskan misalnya panembahan atau persembahan nanti ya. Itu dalam perspektif dia apa itu langsung keluar jawabnya Pak. Gitu. Jadi kalau Bapak misalnya tidak bisa mengakses itu, mohon pertanyaannya dikirimkan ke kami, di WA ke kami, nanti kami sampaikan jawabannya versi dari kognitif daripada Jilipedia yang sudah kami program itu seperti apa. Ketemu Pak semua Pak itu Pak ya. Jadi Nanti ternyata masuknya kemana Pak Lulu? eh, chat GPT tapi yang langganan yang sebulan 300 itu Oh, ya, itu ChatGPT. kami udah masuk ke situ. Jadi kalau Bapak langsung tanya di Wikipedia gitu ya, langsung apa dijawab. Tapi kalau Bapak hanya pengguna biasa, nah itu nggak bisa. Tapi kalau bisa Oh, misalnya nanti kami bikinkan promnya ya, iya. Bapak sebelum membuka itu di feeding dulu dengan yang kami siapkan itu ya, promnya itu nanti berikutnya langsung ditanya langsung jawab dia. Yang mulai kita petakan dulu nanti kita pahami ya. Dengan platform yang sama mudah-mudahan akan lebih mempermudah kita untuk saling belajar ya. Jadi dengan kita kan bisa ngomong ini kan kita pakai bahasa sama-sama pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa kan ya. Kalau bahasanya nggak tahu kita kan nggak akan bisa komunikasi ya. Pakai tanda-tanda kita belum tahu. Jadi mudah-mudahan yang kami tentu dengan masih banyak kekurangannya, kami mencoba untuk menjadi semacam quote unquote ya stasiun angkasa luar itu yang bisa siapapun bisa docking ke sini dan kita serap ilmunya semua. Mudah-mudahan nanti ketika sudah bisa docking di stasiun angkasa luar ini milik kita ini ya kita bisa belajar oh yang dimaksud tentang misalnya A itu di sana adalah seperti ini tanpa kita apa ber apa terkesan menghakimi. Jadi mari kita mengapresiasi pendapat kita masing-masing ya. Mudah-mudahan dengan cara ini kita akan lebih memperluas wawasan kita dan pengetahuan kita dan tentu dengan segala implikasinya. Saya kira itu Pak Wiro, mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami ya pasti banyak kurangnya. Kalau kelebihan mesti banyak kelebihan dari teman-teman yang lebih ahli di bidang kami. Terima kasih. Terima kasih Pak Lulu. Teman-teman, sobat budaya semuanya, sebelum nanti saya kembalikan kepada Pak Tony yang menutup acara, maka diskusi malam ini pembelajaran dari Pak Lulu tadi sungguh luar biasa, juga tanggapan dan respon dari teman-teman semua. Mudah-mudahan kita lebih mengerti apa maksud dari pembelajaran ini. Secara pribadi, kalau boleh saya mau mengatakan adalah memang kita perlu kembali diskusi bersama-sama, mempunyai bukan membahasakan yang sama, tetapi kita saling mengerti akhirnya bahwa apa yang dimaksud dengan saudara adalah ini dan saudara yang lain adalah ini. Dan kita lalu punya tanggung jawab yang lebih besar dari itu, lalu menularkannya kepada orang yang ingin tahu menggunakan bahasa yang saudara itu adalah yang ini, saudara yang itu adalah yang ini, tetapi maksudnya sama. Tetapi ada hal lain juga yang tadi juga diungkapkan oleh Pak Tony. Ada juga yang lebih dari itu yang memang belum bisa diungkapkan dan itu adalah menjadi PR kita bersama-sama. Bagaimana sebuah rasa bisa disaintifikkan lalu dijelaskan. Tetapi juga ada rambu-rambu yang lainnya memang juga tidak bisa untuk dibahasakan. Dan itu pun menjadi sesuatu yang eksklusif juga. Tetapi bagaimana yang eksklusif ini tadi menjadi tantangan menjadi sesuatu yang inklusif, itu juga perlu duduk bersama untuk diskusi. Dan rambu-rambu itu masih dipandang sebagai sesuatu, apakah itu sesuatu yang tabu? Atau memang ada satu tataran yang memang tidak boleh? Karena itu berupa panggilan, berupa wahyu,
berupa sesuatu yang memang belum waktunya untuk diberikan, itu juga menjadi rambu-rambu, menjadi sesuatu yang tabu. Dan ini pun juga eh, yang menjadi tantangan oleh Pak Lulu, bagaimana membahasakan ini semua untuk akhirnya kita semua bisa mengerti dalam hal yang manapun. Itu yang bisa saya tangkap untuk malam ini. Saudara-saudara, teman-teman budaya, terima kasih sudah hadir di dalam Zoom malam ini, dan kita akan nantikan untuk pembelajaran yang lain. Seperti biasa, di hari Minggu nanti kita akan nantikan pengumumannya dari Pak Tony. Sekaligus saya minta Pak Tony untuk menutup diskusi kita malam ini. Monggo, Pak Tony. Terima kasih Pak Lulu yang sudah memberikan satu paparan yang memang hebat sekali ya. Hanya kalau menurut saya nanti akan lebih maju lagi dengan adanya tadi rambu-rambu yang masih terhalang itu, yaitu penyatuan antara olah rasa dan olah pikir. Jadi dari Pak Lulu secara kognitif memang bagus sekali. Cuman tinggal sekarang bagaimana dengan olah rasa ini bisa disatukan, olah pikir dan olah rasa. Nah ini kalau terjadi itu betul-betul kita akan mendapatkan satu bentuk baru ya, bentuk baru dari suatu pemikiran tentang diri, kembali kepada diri memang. Ya gitu. Saya kira saya terima kasih juga dengan kepada yang hadir semuanya. Juga tadi yang ada yang berkomentar, Pak Norman, juga ada Pak Jainuri. Saya kira nanti kita ketemu minggu depan. Minggu depan itu tentang healing ya, tentang menjelang tahun 2025 oleh Madam Lois ya. Madam Lois akan menceritakan tentang past life regression dan kemudian juga apa for the next-nya ya, itu minggu besok. Ya. Saya kira begitu dulu acara ini saya tutup. Selamat malam, Rahayu, Rahayu, Ayo. Rahayu. Rahayu, Rahayu. Dulun, Pak Lulu, dulun Pak Tony. Malam. Terima kasih Pak Wiro. Iya, sama-sama Pak. Rahayu.